Selamat malam jemaat terkasih, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab oleh karena kasih-Mu, kami tetap dapat menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di tengah tantangan dan cobaan hidup. Ajar kami selalu mengandalkan Tuhan, agar makin teguh iman, kasih, dan pengharapan kami di dalam Yesus. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur sebab pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menjadi dasar utama ibadah kami. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Amin. Mazmur pujian kita baca secara silih ganti dari Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 4. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan Alkitab kita sesuai dengan pembacaan Alkitab pada ibadah saat ini, Perjanjian Lama, Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan puji syukur padamu, karena pada saat ini, hari ini, kembali Engkau berkenan menyapa kami melalui firman-Mu dalam ibadah keluarga, dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8 GPIB Jemaat Sumber Kasih. Ketika kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kami mengaku bahwa tanpa pertolongan-Mu kami tidak mampu untuk membaca, merenungkan, menghayati, apalagi memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Karenanya dengan penuh kerendahan hati kami mohon bimbingan Roh Kudus, berikan kekuatan kemampuan kepada kami, agar melalui pertolongan Tuhan kami tidak hanya membaca firman-Mu, kami tidak hanya merenungkan, tetapi mewujudkan, memberlakukan firman-Mu dalam hidup beriman kami. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepadamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya,
karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah melalui Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Istilah Maleakhi dalam bahasa Ibrani adalah Mal-Aki, yang artinya utusanku, yang mungkin menandakan bahwa ia diutus untuk mempersiapkan jalan kedatangan Allah. Bahasa Latinnya memakai kata Maleakhi, sedangkan bahasa Inggris Malaki. Pelayanan Nabi Maleakhi terjadi sesudah kepulangan dari pembuangan umat Israel dan setelah bait suci selesai dibangun. Saat kembali dari pembuangan, umat Israel kecewa karena sudah sekian lama keadaannya tidak ada kemakmuran, yang timbul justru kekeringan, hasil panen yang sedikit, dan terjadi kelaparan. Akibatnya umat Israel mulai meragukan tentang kasih Allah dan keadilannya. Sebab mereka menganggap kalau benar-benar Allah mengasihi, mereka sudah kembali di tempat di mana Tuhan menyediakan atau sediakan bagi mereka, Yerusalem. Tetapi mengapa mereka harus menghadapi kenyataan yang kembali membawa mereka dalam pergumulan karena berbagai hal dengan kebutuhan yang tidak dipenuhi? Mereka merasa sia-sia beribadah kepada Allah, sehingga terjadi kemerosotan kehidupan keagamaan, di mana para imam pengajarannya menyimpang dari jalannya, yang membuat banyak orang tergelincir sehingga menimbulkan murka Allah. Para imam ini sebenarnya tugas tanggung jawabnya adalah bagaimana mengantar perjalanan hidup umatnya untuk senantiasa menjalani hidup, menempatkan Allah di atas segala-galanya,
dalam kondisi apapun yang dialami. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Justru apa yang disampaikan oleh para imam itu bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan amanat yang Allah sudah amanatkan kepada mereka untuk diteruskan, disampaikan kepada umat Israel melalui pengajaran mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal itulah yang ditegur oleh Nabi Maleaki. Keadaan yang demikian juga menggambarkan situasi yang terjadi pada masa pelayanan Nehemia yang dimulai tahun 445 sebelum Masehi. Nabi Maleaki dalam pemberitaannya berusaha untuk mengembalikan kehidupan umatnya dalam hubungan yang akrab, hubungan yang harmonis dengan Allah. Sebagai nabi yang setia, ia mendesak umatnya agar meninggalkan cara-cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Mengingatkan umatnya untuk bertobat. Ia juga menunjukkan dosa-dosa penyebab terjadinya kesengsaraan hidup dan kemerosotan kerohanian. Ia menjelaskan bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk dapat memulihkan kehidupan mereka. Karena itu Nabi Maleaki menegaskan bahwa harus diadakan pembaharuan kehidupan beragama yang kudus dan taat kepada Allah. Maleaki mengecam sikap tidak hormat para imam terhadap Allah dengan menggunakan ilustrasi yang kita baca pada ayatnya yang ke-6. Seorang anak wajib menghormati ayahnya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Namun umat Israel sikapnya tidak demikian terhadap Tuhan. Seorang anak digambarkan pasti ia menghormati ayahnya, pasti taat melakukan apa yang dikehendaki oleh ayahnya untuk kebaikan anak itu sendiri. Demikian juga seorang hamba yang hormat kepada tuannya akan memberikan pengabdian yang terbaik kepada tuannya. Allah adalah Bapa yang baik dan Tuhan yang layak disembah. Namun perlakuan para imam Israel justru menyimpang dari kehendak Allah. Para imam menyepelekan ritual persembahan korban itu dengan sikap melecehkan Allah. Ayat 6 dan 7. Sikap melecehkan itu diwujudkan dan diteladani oleh umat dengan persembahan yang melanggar hukum Taurat. Ayatnya yang ke-8 dapat kita bandingkan dengan Imamat 1 ayat 3 dan yang berikut. Pertanyaannya, patutkah Tuhan semesta alam mendapatkan perlakuan seperti itu? Patutkah Allah yang sudah membebaskan dan menyelamatkan mereka dari pergumulan, dari ketidakberdayaan ketika di pembuangan, sudah kembali ke Yerusalem, patutkah Allah mendapat perlakuan seperti itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebrobrokan
kebobrokan yang terjadi di pusat ibadah Israel itu melampaui kebobrokan ritual banyak bangsa yang justru belum mengenal Allah. Umat Israel ingin melunakkan hati Allah supaya mengasihi mereka yang telah merendahkan Allah dengan beribadah secara lahiriah, mempersembahkan binatang yang cacat, yang sedang sakit, hasil rampasan. Bagi mereka itu saja sudah cukup. Namun sekali lagi, ibadah yang demikian bagi Tuhan tidak berkenan dan menyusahkan hatinya. Sebab itu mereka dikecam sebagai penipu yang terkutuk. Ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sungguh ironis, umat Israel yang dipercayakan Allah untuk menjadi gambaran bagaimana memberlakukan hukum Allah, dipanggil untuk menjadi model bangsa di sekitar mereka, agar supaya mereka dapat mengenal Allah yang sudah membebaskan mereka dari berbagai tantangan dan pergumulan. Justru yang terjadi adalah mereka harus belajar dari bangsa yang ada di sekitar mereka dengan pemahaman ilahinya yang terbatas. Dari dan melalui firman Allah hari ini, kita harus mawas diri. Jangan sampai ibadah kita dinodai oleh ketidaksungguhan kita, sehingga bukan jadi terang, malah jadi batu sandungan di hadapan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Dalam masa sulit, seringkali kita merasa seolah Tuhan tidak mengasihi kita. Betapa gampangnya kita mengukur kasih Allah dalam keterbatasan manusia, seperti penilaian bangsa Israel terhadap Allah. Allah mengasihi adalah pasti, namun kasih-Nya itu sering dinyatakan dalam konteks dan kondisi yang berbeda-beda. Kegagalan memahami kedalaman kasih Allah membuat banyak orang menjadi tawar hati dan berkesimpulan bahwa Allah tidak mengasihi. Apalagi dalam kondisi yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini, kita harus bergumul dengan pandemi COVID-19. Kita harus bergumul bagaimana menghadapi, bagaimana mengatasi, bagaimana menjawab tantangan kaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Seperti Israel masa lampau, kita juga sering bertanya-tanya, di mana kasih Allah? Kalau Allah mengasihi, mengapa harus menghadapi tantangan pergumulan yang sudah sekian lama dihadapi? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa Allah mengasihi kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya diperhadapkan kepada kita dalam kondisi yang berbeda-beda, yang di dalamnya mau mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus menempatkan diri kita sebagai umat yang Tuhan sudah selamatkan. Saudara-saudara, kasih karunia Allah yang telah merangkul umatnya juga
tetap merangkul kita. Juga di saat-saat kita menghadapi pergumulan yang luar biasa ini. Merangkul setiap orang percaya yang merasakan dan mengalami kasih dan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Hendaknya memuji dan memasyurkan nama Tuhan dalam segala bentuk dan tanggung jawab kita, sebagai ungkapan, sebagai ekspresi iman kita sebagai umat yang percaya, umat yang sudah diselamatkan. Jalani hidup ini dengan senantiasa menempatkan Dia di atas segala-galanya, karena percaya apapun yang kita hadapi, kasih-Nya tidak pernah berubah. Tuhan memimpin, memelihara, memberkati Bapak Ibu, baik pribadi juga dalam kehidupan berkeluarga, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Allah. Kami senantiasa mengucap syukur karena betapa besar anugerah-Mu bagi kami. Engkau tetap setia dalam ketidaksetiaan kami. Biarlah apa yang sudah kami alami menjadi perenungan kami, bahwa kami boleh beribadah saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena pertolongan, karena anugerah, karena kasih karunia yang Engkau sudah janjikan
tidak pernah berubah dalam menuntun, membimbing, memelihara kami menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, firman yang mengingatkan kepada kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Ia sudah memberi yang paling baik bagi kehidupan kita. Ia sudah memberi apa yang tidak dapat kita dapatkan tanpa pertolongan Tuhan. Kita boleh beribadah malam ini itu karena kasih karunia Tuhan. Dan ini kita tidak dapat di mana-mana selain daripada mau menjalani hidup dengan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya karena percaya. Hanya Tuhanlah yang dapat menuntun kita menghadapi, mengatasi berbagai tantangan dan pergumulan hidup di sekitar kehidupan kita, khususnya di saat-saat ini kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Kami boleh jalani hidup ini itu bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena kasih sayang Tuhan. Ajarlah kami untuk menjawab kasih Tuhan dengan senantiasa menempatkan Engkau ya Allah, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus, menempatkan Engkau di atas segala-galanya, dan bersama denganmu kami menjalani hidup dengan penuh sukacita dalam damai sejahtera, sehingga kami dapat menerima, merasakan apa yang Engkau anugerahkan kepada kami dengan memberi yang terbaik, yaitu diri kami untuk dipakai oleh Tuhan, melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang dapat dijadikan contoh bagi mereka yang Engkau tempatkan di sekitar hidup kami, bagaimana hidup sebagai umat yang sudah diselamatkan. Tolong kami, pelihara kami dalam tangan kuasa kasih-Mu. Pakailah kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang taat, yang selalu mau melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam pergumulan, secara khusus bagi yang sedang bergumul karena kondisi kesehatan. Kami berdoa kepadamu untuk Ibu Din Mulyono, Ibu Sumaryono, Bapak Lukito, Ibu Feli Tumangger, Bapak Wim Tiko Alu, Bapak Edward Manu, Paula Umbas di USA, Ibu Mimi Bagiarte, Bapak Sayaga, Ibu SR Iskandar, Bapak Aye Dai, Ibu Emi Sangari, Bapak Roy Nangoy, Ibu Sofi Sugiarto, Ibu Sarah Gunadi, Ibu Kardio, Bapak P. Virgotoyo, Penatua Foni Liando, Ibu Situmeang, Ibu Meli Burnama, Ibu Tati Pelupesi, Bapak Reki Patirajawane di USA, Omar Rose Pandanwangi, Ibu Sri Pitaloka, Bapak Mesak Manuhutu, Ibu Pemi Mogot, Diaken Elsa Kailola, Ibu Sondang Hutahayan Boru Pangaribuan. Bapa di sorga, kekasih-kekasih ini sedang bergumul dengan kondisi tubuh lemah. Kami percaya Engkau Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Penyayang. Kami mohon Tuhan ulurkan tangan kuasa kasih-Mu, jamah bagian-bagian tubuh mereka yang mengalami gangguan kesehatan.
Berikan kekuatan, berikan sukacita, damai, sejahtera kepada mereka. Sehingga apapun yang mereka alami, mereka tetap jalani hidup ini di dalam iman karena percaya. Engkau Tuhan dan Juru Selamat mereka, baik di waktu sehat juga di waktu sakit. Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami ini. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera kepada mereka. Juga kami berdoa untuk keluarga yang dengan setia melayani mereka dengan penuh kasih sayang. Berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan. Kami berdoa kepadamu untuk istri hamba-Mu yang tepat hari ini tanggal 4 November, Engkau tambahkan 1 tahun usianya. Kami percaya Engkau yang sudah menambahkan 1 tahun usianya, Engkau juga yang akan memberkati bersama keluarga, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu kami semua. Memberkati keluarga kami masing-masing, baik sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, kakak adik, orang tua kami, baik yang bersama-sama dengan kami ataupun yang berada di luar daerah, bahkan di luar negeri. Kami mohon pimpinan, pemeliharaan, pertolongan, berkat Tuhan. Persekutuan kasih-Mu senantiasa mempersekutukan kami, sehingga sekali kelak kami dapat bersekutu dalam persekutuan kasih, memuji, memuliakan kebesaran rahmat-Mu. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Bapa di sorga, kami mohon campur tangan di dalam pergumulan bangsa kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta seluruh pembantu-pembantu beliau, baik di ibu kota juga di daerah. Kami mohon Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka, agar mereka dapat menghadapi, mengatasi berbagai tantangan dan pergumulan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami akhir-akhir ini. Jauhkanlah kami dari berbagai cobaan, godaan yang senantiasa mau menghambat kami untuk menempatkan Dikau di atas segala-galanya dalam hidup ini. Tuhan memberkati kami semua. Bapa di sorga, kami mau serahkan perjalanan hidup kami, pribadi dan keluarga, di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Inilah doa kami. Dengar dan kabulkan doa kami, ampuni dosa kami. Kami mohon semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat,
Mari ungkapkan syukur hati dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan, dengan mengingat Mazmur 56 ayat 13 dan 14. Nazarku kepadamu ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan, atau dikoordinasikan dengan Korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat terkasih, mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah ibadah ini kita akan melanjutkan kehidupan kita, baik pribadi juga bersama-sama keluarga. Marilah kita jalani hidup kita bersama-sama keluarga dengan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Ia mengasihi kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri dan kita nyanyikan Gita Bakti 226 bait 1 dan 4. Aku sembah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, pribadi beserta keluarga masing-masing sekarang sampai selama-lamanya.